Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Pada hari ini kelas 10M8, apakah ada yang tidak berangkat? Ada. Atas nama siapa ya yang nggak berangkat? Atas nama Farbi. Ya, Farbi nggak berangkat kenapa? Belum ada keterangan ya. Kalau memang nanti Farbi sakit, bisa dikabarkan ke sekolah ya. Ya. Tapi semoga tidak sakit ya, atau ada izin tapi belum mengabari sekolah. Hari ini kita belajar materi sistem ketidaksamaan linier dua variabel atau SPTLDV. Ya. Oke, apa ini SPTLDV? Kita belajar bersama-sama di pembelajaran ini. Oke. Ya. Kegiatan pembelajarannya ya dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama pendahuluan, ada kegiatan inti, kemudian ada penutup. Tujuan pembelajarannya. Nah, di sini ada bagian tujuan pembelajaran nih. Kegiatan pembelajaran menggunakan project-based learning dan kooperatif, artinya berbasis masalah ya, dan secara berkelompok kalian berdiskusi. Peserta didik dapat menjelaskan sistem persamaan dan ketidaksamaan linier dua variabel beserta penyelesaiannya dengan baik. Untuk sedikit motivasi di awal pembelajaran, ya. Ini saya tampilkan video motivasi. Pentingnya bekerja sama. Ya. Oke. Oke, itu video singkat di awal pembelajaran ya. Ada 3 kejadian tadi ya. Apa aja? Penguin, semut, sama kepiting ya. Istilahnya ada rantai makanan kan, ada yang predator, ada lawan predator apa? Mangsa gitu ya. Nah, jadi mangsa, tapi dengan kekuatan kerjasama atau kekompakan mereka menjadi lebih kuat. Ya, tentunya di dalam kerjasama juga butuh sosok apa? Pemimpin. Ya, pemimpin yang bisa mengarahkan anggota-anggotanya menuju kesuksesan atau mungkin kerjasama yang baik seperti itu ya. Untuk awal pembelajaran, ya, saya ingin mengecek pemahaman awal kalian dulu menggunakan kuisis. Silahkan dikerjakan, linknya ada di depan. Kemudian juga ada barcode-nya kalau kalian mau scan barcode, atau juga bisa klik link yang sudah saya share di grup kelas. Silahkan dikerjakan dulu sekitar 5-10 menit karena soalnya kurang lebih 4 nomor. Gimana hasilnya? Memuaskan atau ada yang masih salah? Ada berapa nomor tadi? 4 nomor. Ada yang udah benar 4-4-nya? Belum. Oke, nggak apa-apa. Ada yang minimal benar 2, udah ada? Benar 2. Oke, nggak apa-apa. Oke, berarti yang lain misalnya ada yang masih benar 1 atau ada yang salah semua, nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa karena ini baru pretest. Ya, saya sampaikan. Karena ini baru pretest, artinya kan baru mengecek pemahaman awal. Kamu belum diberikan nih materi ini ya, atau mungkin ada yang sudah belajar sebelumnya. Tapi buat kalian yang mungkin belum pernah mendapat materi ini, mungkin juga ini jawabannya apa gitu, nembak gitu ya. Ya nggak apa-apa. Nanti ketika kalian sudah mempelajari materi ini, diharap ketika sudah post test, hasilnya akan jadi lebih baik. Masih ingatkah kalian gitu ya, materi ini? Oke. Ada 4 pertanyaan di situ. Apa itu penyelesaian sistem persamaan menggunakan metode eliminasi, substitusi maupun campuran eliminasi dan substitusi? Misal diketahui nilai X sama dengan 3, berapakah nilai Y yang memenuhi persamaan 2X min Y sama dengan 10? Kemudian bagaimana langkah menggambar grafik dari persamaan linear? Dan yang terakhir, dapatkah kalian menentukan titik potong garis 2X min Y sama dengan 10 dengan sumbu X dan Y? Jadi di materi ini kan kita bahas pertidaksamaan. Ya, tapi sebelum masuk ke pertidaksamaan kita harus mengingat kembali nih materi persamaan.
Kemudian yang pertanyaan kedua nih, misal diketahui nilai X sama dengan 3, berapakah nilai Y yang memenuhi persamaan itu? Coba 2X min Y sama dengan 10. Berarti X sama dengan 3 pakai cara apa nih? Substitusi. Oke, berarti 2 dikali 3 min Y sama dengan 10. 2 kali 3? 6. 6 min Y sama dengan 10. Terus diapain lagi? 6 pindah ke kanan. Berarti min Y sama dengan 10 min 6. Berarti min Y sama dengan 4. Y-nya? Min 4. Berarti diperoleh jika X-nya sama dengan 3, maka Y-nya sama dengan min 4. Ini salah satu metode substitusi. Ya. Ini adalah garis untuk grafik 2X min Y sama dengan 10. Gitu. Ya, materi ini sudah harusnya kalian dapatkan ketika kalian SMP dulu, menggambar grafik untuk persamaan linear dua variabel. Tahukah kamu, ya, dalam kehidupan sehari-hari sering ditemui masalah yang berkaitan dengan program linear, di mana program linear merupakan permasalahan yang dapat diselesaikan melalui sistem pertidaksamaan linear dua variabel atau SPTLDV. Ya, ada bersamaan. Masalah program linear seperti menentukan biaya minimum proyek, pendapatan maksimum perusahaan, masalah lahan parkir dan sebagainya dapat dibuat model matematikanya dan kemudian diselesaikan dengan SPTLDV. Mari kita selidiki. Bagaimana menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 4X plus 3Y lebih dari sama dengan 12. Ya, bedanya ini sama itu apa? Kalau ini kan pakai sama dengan, ya. Itu pakai lebih dari sama dengan. Bagaimana cara menggambar grafiknya? Ya. Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, hendaknya kalian mengerjakan petunjuk pada LKPD atau lembar kerja peserta didik yang nanti saya akan bagikan. Ya, kemudian ikuti langkah berikut. Diskusi, presentasikan, sama mengevaluasi. Nanti kalian silahkan membentuk kelompok ya, seperti kelompok yang sudah disusun kemarin. Satu kelompoknya 5 orang, kelompok sampai kelompok 7 ya berarti ya. Nanti duduknya silahkan berkelompok, kemudian nanti presentasi hasilnya atau penyajian hasil dan kita mengevaluasi atau mengambil kesimpulannya. Begitu. Ada pertanyaan? Bisa ya? Ya, silahkan kalian berkelompok. Benar ya, 4 bukan teman-temannya nih. Ya. Kalau X-nya 0 kan berarti kalau X-nya 0, X-nya ditutupin nih bisa nih ya. X-nya hilang kan. 3Y sama dengan 12. Berarti Y-nya berapa? 12 bagi 3 kan? 4. Berarti Y-nya 4 ya gitu. Sebaliknya kalau misalnya Y-nya 0, tutupin nih Y-nya nggak kepake 0 ya. Berarti 4X sama dengan 12, berarti X-nya berapa? 3. Kan 12 bagi 4 kan 3 ya? 3. Jadi 0,4 sama 3,0. Oke sih. Ya, gimana Rida? Ini untuk hasilnya gimana? Titiknya X-nya 3, Y-nya 4. Berarti yang mana titiknya? X-nya 3, Y-nya 4. Di gambar ini. 3, Y-nya 4. Terus dihubungkan garisnya. Nah, yang diarsir yang mana nih? Yang daerah kiri apa daerah kanan? Nah, untuk menentukan itu pakai yang namanya uji titik. Di sini ada uji titik nih. Di sini boleh titik apapun. Kamu di sini kan nyobanya pakai titik X-nya 3, Y-nya 4. Kalau 3,4 di mana titiknya? Tunjukin ya, pakai dua cara. Kalau titiknya 3,4 berarti kan titiknya X-nya 3, Y-nya 4 di sini nih. Benar nggak kalau 24 lebih dari sama dengan 12? Benar. Ya berarti yang 3,4 tuh benar, berarti dia diarsir. Ini DHP-nya. Daerah hasil penyelesaiannya berarti daerah sini. Oke. Kalau misalnya kamu cek titiknya 0,0 di mana? Sini. 0,0 di sini kan ya? Masukkan ke sini. 4 kali 0, 0. 3 kali 0, 0. 0 tambah 0, 0. 0 lebih dari sama dengan 12 enggak? Salah. Berarti 0,0 salah. Berarti diarsir ke sebaliknya. Kayak gitu. Kalau salah, ya, ini kan jika benar maka titik 0,0 terletak pada arsiran daerah penyelesaian. Namun jika pernyataan tersebut salah, maka daerah yang diarsir adalah bukan daerah yang di titik 0,0, sebaliknya. Itu yang disebut sebagai DHP. Itu DHP gitu tuh, daerah hasil penyelesaian. Kita di sini perkenalkan, nama saya Nadia Indonesia, nomor absen 20.
tersebut. Misalnya kita ambil 0,0, jadi kita langsung masukin 0 di situ sama situ. Nah, 2 kali 0 kan 0, ditambah 3 kali 0 kan 0. Nah, hasilnya kan 0. Nah, 0 itu kan kurang dari 12, jadi itu tandanya salah. Terus habis itu yang bawah sama juga dimasukin 0 sama 0. Nah, 0 kan kurang dari 5, itu betul. Nah, udah. Hasilnya? Terus hasilnya kayak gitu. Oke, hasilnya kayak gini dari kelompok 6 ya? 3. Kelompok 3. Ya. Kelompok 3. Apakah hasilnya sama? Yang di akhir DHP-nya mana berarti DHP-nya? DHP-nya yang tebal, Yang Bu. tebal. Ada perbedaan nggak sama grafiknya kalian? Coba perhatikan tandanya ini kan lebih dari sama dengan. Yang satu kurang dari, yang satu pakai sama dengan atau nggak pakai sama dengan? Bedanya apa? Kalau yang kurang putus. Kalau nggak pakai sama dengan pakai garis putus, putus berarti itu kesamaan dua garis putus ya. Ini garisnya nyambung apa putus? Ya itu Nyambung ya. Ya nggak apa-apa. Nanti diperbaiki ya, setelah ini ya diperbaiki, nanti kalian bisa hafal ulang. Gitu. Jadi perhatikan garisnya putus-putus apa nyambung. Jadi bersamaan ini DHP sudah betul, tapi yang bersamaan dua yang 5,5 harusnya garisnya putus. Putus. Oke? Ya, terima kasih kita beri aplaus untuk kelompok 3. Pernahkah kalian menggunakan aplikasi ini sebelumnya? Belum. Saya kenalkan ada yang namanya aplikasi GeoGebra, ya. Ini juga bisa diakses melalui online di geogebra.org/graphing. Di situ kalian bisa menggambar grafik secara online, ya. Ini salah satu pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Jadi kalau kalian sudah membuat grafik secara manual di situ, mau ngecek jawabanku bener nggak ya, apa grafikku bener nggak nih ketika kalian di rumah mau belajar mandiri, bisa ngecek melalui aplikasi ataupun di website seperti ini. Di aplikasi di Play Store juga ada. Tapi kalau di iOS, di Apple Store saya kayaknya belum ada ya. Kalau di Android ada. Namanya GeoGebra Graphing Calculator. Tinggal kamu ketikkan nih. Jadi yang soal nomor 2 kan ini ya, 4x plus 3y lebih dari sama dengan 12. Gambarnya sama nggak sama kayak punya kalian? Hasilnya ke atas kan tadi yang pertama ya. Oke. X-nya 3, Y-nya 4. Kita simpulkan apa hari ini pembelajarannya? Bagaimana cara menggambar grafik dari persamaan linear dua variabel? Pertama ngapain dulu? Cari titik koordinasi. Cari titik koordinatnya dulu. Titik potong terhadap sumbu X sama sumbu Y. Kemudian ngapain lagi? Garis. Oh, di garis. Ya. Kalau pakai sama dengan garisnya garis penuh. Kalau tidak pakai sama dengan garisnya titik atau putus. Oke. Kemudian setelah menggambar garis, menentukan hasilnya gimana? Kalau misalnya uji titiknya bebas ya. Ya, misalnya kalau jawabannya benar dan titik itu berarti hasilnya ke arah titik itu ya. Ya. Arah titik yang kita uji. Kalau misalnya hasilnya ternyata tidak sampai salah, berarti kita kembali ke titik itu. Ya, titiknya itu bebas, boleh 0,0 atau balik titik yang lain, gitu ya. Itu kesimpulan dari hari ini. Oke, ini ada post test. Ya, sebelum diakhiri silakan dibacakan dulu sekitar 5 menit. Ini boleh sambil duduk pakai HP-nya masing-masing ya, ini. Ada refleksi sama evaluasi ya. Dicoba dulu, kalian buka linknya juga di grup masih bisa ya. Ada Mentimeter. Ada yang pernah pakai Mentimeter? Belum? Ini juga hal baru buat kalian ya. Ada yang pernah Mentimeter? Ya, oke. Kesulitan tidak ada. Ada yang memahami soal. Ada kesulitan apa yang kalian alami? Silakan yang belum memberi pendapat ya. Silakan ke bagian berikutnya, kamu kasih rating ya. Setuju apa nggak setuju di situ? Dari refleksi kita hari ini dapat disimpulkan bahwa tadi ada yang mengalami kesulitan ya, sedikit bingung. Tapi ke mayoritas tidak bingung, sudah paham. Oke.
Kemudian pembelajar diskusi meningkatkan motivasi belajar. Berarti kalian diskusi lumayan meningkatkan motivasi belajar 4,1. Setelah diskusi permasalahan lebih mudah diselesaikan, jelas ya dibanding kerjain sendirian, bingung sendiri ya. Ya kalau kelompokan kan jadi lebih enak diskusinya ya. Oke, yang saya akan berusaha lebih baik untuk pembelajaran berikutnya. Ini poin yang paling tinggi ya. Oke, saya akan lihat di pembelajaran berikutnya akan apakah lebih semangat dibanding pembelajaran hari ini gitu ya. Terima kasih. Untuk materi berikutnya ya, kita akan belajar bersama mengenai soal kontekstual yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linier dua variabel ya. Jadi baru soal ceritanya itu kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya. Jadi hari ini fokus ke menentukan daerah hasil penyelesaian. Ya, pesan saya jaga kesehatan, jangan sampai terserang penyakit, kemudian kalian juga banyak istirahat, banyak konsumsi makanan yang sehat ya. Kita akhiri pembelajaran ini, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.